Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi coba akan membahas masalah kelarutan ion senama dan pengendapan. Ya, jadi ada pengaruhnya sekali terhadap suatu kelarutan dengan adanya ion-ion senama, dan itu juga akan berpengaruh pada saat pengendapan. Ya, oke. Kita lihat dulu di sini adalah kelarutan dalam ion senama. Ya, kelarutan elektrolit dalam larutan yang mengandung ion senama akan semakin sukar larut dibandingkan dengan air. Ya, ion senama ini memperkecil kelarutan, artinya seperti itu. Kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Ya, di sini kita lihat dalam rumus senyawanya saja ada Ag. Jadi termasuk ion senama adalah ion Ag plus 0,1 molar. Begitu pula dengan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Ada jenis Cl yang sama. Jadi termasuk ion senama adalah ion Cl minus 0,1 molar. Sebelum AgCl terionisasi menjadi Ag plus atau Cl minus, adanya ion tersebut akan menjadi sukar larut. Ya, jadi ketika AgCl terurai menjadi Ag plus dan Cl minus, ya, karena adanya ionnya sama, berarti reaksi ke kanan akan semakin sukar. Dengan demikian, maka kelarutan juga akan semakin kecil kelarutannya. Sukar karena dia, ya, gitu. Oke, kita lebih mudahnya kita ambil suatu contoh. Di sini sampel 3 karena sudah kelanjutan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Diketahui bahwa KSP Ag2CrO4 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam air. Ini yang Bapak yang coba mengulang kembali mengingat yang sebelumnya. Ya, sebagai bahan perbandingan kalau dengan ion sejenis bagaimana. Ya, kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Sini ada yang sejenisnya yaitu Ag dan di sini 0,1 molar. Kemudian kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan Na2CrO4. Ini yang kita coba CrO4-nya. Dan Bapak kasih nilai molaritasnya yang besar, 4 molar. Biar kelihatan jelas perbedaannya. Oke, kita coba bahas satu persatu, yaitu masalah kelarutan dalam air. Jadi bukan dalam ion senama. Kalau dalam air, Bapak anjurkan, ya, kita menggunakan rumus umum saja. Ya, jadi cari A dan B-nya. Jadi Ag2CrO4, A-nya 2, B-nya berapa? B-nya 1. Ya, Pak, di sini angka 4. Karena 4 hanya mewakili O, bukan mewakili Cr. Kalau dia mewakili Cr, boleh dimasukkan. Jadi di sini adalah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Akar KSP 4 kali 10 pangkat minus 12. Di mana di sini 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 1 pangkat 1. 1. Maka hasilnya adalah akar 3 10 pangkat minus 12. Karena kita akan coret di sini. Nah, pangkatnya ini kita bagikan dengan akar 3 di sini. Maka kita akan memperoleh 10 pangkat minus 4. Itu kelarutannya di dalam air. Bagaimana kalau kelarutannya dalam ion senama? Ya, jadi mula-mulanya sudah ada gitu kan. Jadi mula-mulanya ada. Jadi kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Sudah ada 0,1 molarnya Ag-nya. Maka kalau dalam mula-mula di sininya adalah S, kita anggap S, di sini udah 0,1 ya, 0,1. Kemudian di sini karena mula-mula ya 0 ya. Ya, ini karena mula-mulanya ada. Ya, karena dicampurkan. Kemudian setelah ada terjadi suatu kelarutan ya yang larut, di sini ada habis S. Maka di sini karena koefisiennya perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Berarti 1 S berbanding 2 S sama dengan S. Ya, kemudian pada saat kesetimbangan ya S dikurangi S karena reaksi berlangsung dari kiri ke kanan terlebih dahulu baru balik lagi. Habis di sini ditambah ruas kanan 0,1 ditambah dengan 2S. 2S ditambah 0,1 sedangkan ini juga ditambah 0 tambah S sama dengan S ya. Ini belum selesai nih urusannya nih ya karena kita harus mencari kelarutannya dulu ya. Kelarutannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya kita tahu ya bahwa KSP Ag2CrO4 itu 4 kali 10 pangkat minus 12. Lalu coba kita masukkan KSP-nya ya. Kalian sudah ketahui semua untuk Ag2CrO4, Ag-nya di sini menjadi pangkat 2 ya. Pangkat 2 CrO4 2 minus. Di mana KSP-nya kita tahu di sini 4 kali 10 pangkat minus 12.
Ag-nya tadi 2S ditambah 0,1 pangkat 2 kali S. Karena kalau kita bandingkan antara 2S dengan 0,1 itu sangat kecil, karena 2S sangat kecil sekali dibandingkan 0,1, maka 2S ini kita tidak dianggap saja. Kita ambil saja yang adanya adalah 0,1. Kalau kita sudah tentukan 0,1, maka kita masukin dalam rumusan 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 0,1 kuadrat kali S. Atau S sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12 per 0,01 atau di sini 10 pangkat minus 2. Maka kita akan memperoleh S sebesar 4 kali 10 pangkat minus 10. Jadi kelarutan Ag2SiO4 dalam AgNO3 0,1 molar sebesar 4 kali 10 pangkat minus 10 molar. Kan nampak sekali ya, kelarutannya sangat kecil dibandingkan dilarutkan dalam air. Kemudian yang ketiga, kita coba dengan Ag2SiO4 dengan menggunakan CrO4. Na2SiO4 4 molar. Nah, kalau di ini ya semula di sini S, Ag-nya nggak ada, maka kosong. Tapi CrO4-nya sudah ada di sini 4. Maka yang larut perbandingan S2SS, S2SS. Di sini dikurangi, ruas kiri dikurangi, jadi 0. Ini ditambah, karena ada di ruas kanan. 0 tambah 2S berarti 2S. Ditambahkan 4 ditambah S menjadi ya 4 tambah S. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita akan menentukan masalah kelarutannya. Ya, bagaimana kelarutannya? Nah, tadi kan sudah punya rumusan nih, Ag2+, ya. Ini rumusnya sama dengan yang tadi yang di B. Bahwa uraian dari Ag2SiO4 itu Ag plus kuadrat kali konsentrasi CrO4 2-. Ininya KSP-nya 4 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian kita katakan di sini adalah 2S kuadrat. Nah, di sini 4 tambah S. Karena S dibandingkan 4 sangat kecil, maka kita ambil angka 4-nya saja. Maka 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 4S kuadrat. Ya, 4S kuadrat itu kali 4. Kita masukkan, ini bisa kita coret. Berarti 4S kuadrat itu sama dengan, ya, 4S kuadrat itu sama dengan 10 pangkat minus 12. Maka S sama dengan akar 10 pangkat minus 12 per 4. Itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kelarutan Ag2SiO4 dalam larutan Na2SiO4 4 molar sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, itulah pembahasan masalah tentang dalam ion senama. Sekarang kita coba hubungan hasil kelarutannya itu di dalam dengan pengendapan. Jadi hubungannya dengan pengendapan bagaimana? Ada 3 kemungkinan. Ya, keadaan yang terjadi pada suatu larutan yang mengandung elektrolit yang sukar larut. Ya, apabila KSP-nya itu, ya, KSP-nya itu lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi yang ada, berarti larutan ini tidak jenuh atau belum mengendap. Kalau di sini KSP PbCl2-nya sama dengan konsentrasinya, maka berarti larutan tepat jenuh, hampir mengendap. Kemudian kalau KSP PbCl2-nya lebih kecil dari konsentrasinya, berarti larutan ini lewat jenuh, berarti sudah mengendap. Oke, kalau gitu kita coba dengan soalnya saja supaya lebih mudah dipahami. Di sini dalam 500 ml larutan PbNO3 2 kali 10 pangkat minus 3 molar dicampurkan dengan 1 liter larutan NaI 10 pangkat minus 2 molar. Jika diketahui, nah sudah diketahui nih KSP-nya nih, PbI2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 9. Tentukan apakah sudah terbentuk endapan atau belum. Ya, jadi maka tugas kita adalah mencari masing-masing konsentrasi itu baik dari Pb maupun daripada I. Kita cari konsentrasinya. Gimana nih cari Pb-nya? Nah, ini sebagai pegangan kita bahwa tahulah bahwa KSP PbI2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kita cari mol dulu. Ya, mol dulu. Mol Pb2 plus, ya, mol Pb2 plus itu sama dengan, seperti biasa, volume dikalikan molaritas. Jadi 500 dikalikan 10 pangkat minus 3, ya, sama dengan 0,5 milimol, atau 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Mol I minus sama dengan 1 liter kan? Dikalikan 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 2 mol. Ya,
Bagaimana konsentrasi setelah dicampurkan? Ya, konsentrasi setelah dicampurkan bagaimana hasilnya? Nah, setelah kita campurkan, ya di sini, ya kita lihat dulu konsentrasi. Tadi kan baru mol. Mol, ya, mol Pb2 plus kan 5 kali 10 pangkat minus 4. Dikalikan volume total. Tadi kan volume daripada Pb gabungan dengan itu adalah 1 liter ditambah setengah liter, berarti 1,5 liter. Jadi peroleh adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1,5 sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 4 molar. Begitu juga I. Mol I kan kita dapatkan 10 pangkat minus 2 dikali dari volume total. 1,5 dapatkan 6,67 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, kita lihat perbandingan K aksennya, jadi K daripada konsentrasinya berapa? Kita kalikan, karena di sini Pb 2 plus kali I min kuadrat, ya 3,3 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 6,67 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat, itu diperoleh 14,815 kali 10 pangkat minus 9. Kita tahu bahwa K-nya itu tadi adalah 14,815 kali 10 pangkat minus 9. Kita bandingkan dengan KSP-nya, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 9. Kita tutup aja nih 10 pangkat minus 9, ini 10 pangkat minus 9. Ternyata ini lebih besar. Kalau ini bahwa K aksennya lebih besar dari KSP, maka terjadilah pengendapan PBI 2. Itulah caranya bagaimana kita menentukan endapan tersebut. Demikian penjelasan Pak Dedi masalah ion sejenis dan pengendapan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.